Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok C ingin menjelaskan mengenai strategi pendekatan pembelajaran berdasarkan film School of Rock. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu pertama adalah Wahyu Trihadi Wibowo, yang kedua adalah Zanuar Andika Saristu, yang ketiga adalah saya yaitu Fatimah Hajar, dan yang keempat adalah Ari Ramadan. Nah, selanjutnya ini masuk pada sinopsis film. Nah, jadi pada awalnya pada film ini terdapat tokoh yang bernama Dwi yang dikeluarkan dari bandnya karena teman-temannya tidak suka oleh sikapnya dia pada band. Nah, karena dikeluarkan tersebut, akhirnya ia tidak memiliki pemasukan dan bingung untuk mencari uang dari mana. Nah, selanjutnya beberapa lama kemudian ia mendapatkan telepon yang sebenarnya ditujukan oleh rekannya yang melamar kerja menjadi guru di suatu sekolah swasta yang unggulan. Karena tawaran yang diberikan cukup tinggi, ia pun tergiur dan akhirnya Dwi pun menyamar kalau ia adalah rekannya tersebut. Nah, selanjutnya itu setelah menyamar akhirnya dia masuk dalam sekolah tersebut dan menjadi guru. Melihat pembelajaran di tempat tersebut, ia merasa kalau pembelajarannya terlalu kaku dan formal karena hanya berfokuskan pada akademik. Akhirnya ia membuat sistem pembelajaran yang berbeda karena ya ini adalah anggota dari band, akhirnya dia mengimplementasikan musik pada pembelajaran tersebut yang menjadi pembelajarannya fleksibel. Akhirnya karena pembelajaran fleksibel terdapat beberapa siswa yang menemukan bakatnya, terutama pada bidang musik. Nah, jadi pada metode awal di sekolah tersebut ada teacher center learning, yang dimana pembelajaran fokus pada akademis saja, tidak terfokus pada minat bakat siswanya. Nah, selanjutnya ini adalah kurang adanya keaktifan para siswa, yang dimana guru sebagai sumber dan siswa sebagai pendengar. Nah, selanjutnya ini adalah adanya pembatasan antara peminatan dan bakat siswa. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, karena di sekolah tersebut terfokusnya hanya akademik, seperti matematika, IPA, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah guru sebagai sumber yang memberikan bahan ajar dan kuis. Nah, jadi di sekolah tersebut, murid-murid ditekankan untuk belajar dan diberikan kuis, lalu akan diberikan reward sebagai hasil dari kuisnya tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa strategi yang dilakukan Dwi dalam pembelajarannya. Nah, yang pertama ini strategi pendekatannya adalah project based learning, contextual teaching and learning, student centered learning. Yang pertama ini adalah project based learning, yaitu pengelompokan berdasarkan potensi siswa. Nah, dari film tersebut, Dwi ini mengelompokkan beberapa siswanya berdasarkan potensinya, seperti ada yang menjadi drummer, ada yang menjadi vokalis, ada yang menata panggung, dan sebagainya. Nah, lalu memberikan project, yaitu berupa membuat lagu yang dikemas dalam CD. Nah, jadi dalam pembuatan project ini akhirnya siswa jadi tahu bagaimana pengerjaan dari tugas tersebut, tugas nyatanya seperti apa, tidak hanya teori saja. Nah, selanjutnya itu melatih problem solving yang dimana siswa tersebut tahu bagaimana kenyataannya pada proyek yang dia lakukan. Nah, selanjutnya ini adalah contextual teaching and learning yang dijelaskan oleh teman saya, Ari Ramadan. Untuk pendekatan contextual teaching and learning, itu guru melibatkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, di mana di sini Dwi mengajarkan sambil melibatkan peserta didik seperti keadaan mereka menjadi seorang rockstar. Jadi di sini Dwi itu mengajarkan mereka bagaimana belajar sambil menjadi seorang rockstar di atas panggung. Yang kedua, menggali pengetahuan siswa. Di sini Dwi memberikan kelompok-kelompok kepada peserta didik, di mana mereka membagi tim untuk membuat sebuah band yang dimana terdiri kayak vokalis, gitaris, basis, dan drummer untuk kelompok belajar. Dan ketiga, meningkatkan minat dan pengalaman. Di sini Dwi memberikan peningkatan minat dan pengalaman sesuai dengan apa yang dia peroleh pada saat
dia menjadi seorang rockstar. Jadi di sini Dwi tuh seperti dia menggali lagi lah ini minat-minat peserta didiknya yang terpendam, seperti ada salah satu murid yang memiliki bakat bermain gitar, jadi si Dwi di sini menggali lagi bakatnya dalam kelas seperti itu. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh saudara Zanur Andika. Ya, selanjutnya ini adalah student central learning, yaitu pendidikan pembebasan bagi siswa. Nah, jadi di sini siswa tidak diwajibkan lagi untuk berpatokan saja dengan guru. Jadi tidak hanya berpatok dengan materi-materi atau bahan-bahan ajar yang diberikan oleh guru. Nah, di sini fungsi guru sebagai fasilitator dari minat siswanya. Nah, yang kedua, ada siswa harus aktif. Nah, siswa harus mendapatkan volume dan skill yang justru mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan. Nah, dari sistem sebelumnya yaitu teacher central learning, yaitu yang hanya diberikan materi oleh guru, namun kurangnya pengasahan skill yang ada di dalam diri siswa itu masing-masing. Nah, jadi dengan adanya keaktifan dari siswa tersebut, maka itu dapat membangun dan juga dapat menumbuhkan skill-skill atau potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah pembelajaran mandiri. Itu dapat dilakukan secara individu maupun kelompok di luar pembelajaran tatap muka ataupun tutorial. Nah, jadi pembelajaran mandiri ini siswa bisa mempelajari dan juga mencari bahan-bahan ajar, tidak hanya berpatokan dari buku atau misalkan bahan ajar yang diberikan oleh guru-guru. Nah, mungkin bisa juga dengan kesukaan-kesukaan mereka, seperti di film ini siswa itu belajar musik dengan cara membuat band. Nah, mereka belajar musik, mendalami musik dengan cara membuat band. Jadi, pembelajaran mandiri ini tidak berpatokan dengan ruang dan waktu yang telah ditentukan. Itu. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Kemudian kesimpulan yaitu yang pertama, membangun interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah kerangka proses pembelajaran walau dengan cara yang berbeda-beda. Yang artinya, pendidik dan peserta didik harus membangun interaksi ataupun komunikasi yang baik antara pendidik atau pengajar dengan peserta didik atau dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian di sini pendidik juga harus memberikan motivasi ataupun dorongan kepada peserta didik agar selalu semangat untuk belajar. Yang kedua, pendidik harus bisa mendorong dan menumbuhkan peserta didik menjadi manusia tangguh dan mampu belajar seumur hidup sehingga mampu beradaptasi. Maksud di sini beradaptasi itu adaptif ataupun menyesuaikan diri terhadap segala perubahan yang terjadi. Termasuk adaptasi itu termasuk kemampuan yang diharapkan pada pembelajaran abad 21. Di antaranya ada kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan problem solving. Kemudian ada kreativitas dan inovasi. Yang selanjutnya, pendidik harus mampu merubah lingkungan belajar yang bukan hanya fokus pada penguasaan konten oleh siswa. Sekian. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.